Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Haikal. Saya akan menjelaskan hasil dari koreksian saya gitu ya. Dimulai dari latar belakang. Di latar belakang ini, eee, seingat saya ya Haikal, kamu belum banyak melakukan perubahan ya? Hanya merubah sangat sedikit gitu kalau saya baca. Karena ini familiar banget gitu, dan susunan katanya pun hampir sama gitu, tidak ada yang berubah. Jadi gini Haikal, jadi kamu kalau mau bikin latar belakang, itu setidaknya kamu bikin kerangkanya dulu, gitu. Kerangkanya apa? Nah, dari kerangka itu kamu buat susunan kerangka yang dari umum menjadi jadi khusus, gitu ya. Agar orang tahu masalah intinya nanti apa. Jadi itu juga untuk menghindari eh, muter-muter atau bolak-balik penjelasan yang berulang-ulang seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini, masih belum dapat nih, apa namanya, sistematiknya gitu, sehingga terlihat seperti mengulang-ulang gitu. Contohnya misalkan kamu sudah membahas UD di paragraf pertama, tapi paragraf kedua, paragraf ketiga itu nggak ada membahas UD sama sekali. Nah, tiba-tiba di paragraf terakhir itu kamu membahas UD-nya gitu. Itu kan tidak relevan gitu ya, menurut saya. Jadi tolong diperbaiki dan juga susunan katanya juga tolong diperbaiki nih. Contohnya misalkan di bagian yang ini nih. Oh bukan, kalau ini nanti saya jelaskan yang lain. Nih yang ini. Pada perkembangan era globalisasi di dunia industri manufaktur, termasuk untuk usaha dagang, udah sekalipun, gitu ya. Jadi nggak relate gitu, Iqbal ya. Haikal, sorry, Haikal. Jadi nggak ada hubungannya perkembangan era globalisasi dunia industri, terus tiba-tiba termasuk untuk usaha dagang sekalipun gitu. Kayak gitu. Jadi intinya coba dibuat ulang gitu ya, jangan hanya edit, dibuat ulang, tapi coba kerangkanya dibuat dulu. Jadi logikanya diawali dari kamu buat kerangkanya dulu. Kamu bikin poin-poinnya yang mau kamu bahas, misalkan poin pertama globalisasi, era globalisasi. Nah, di era globalisasi itu, setelah era globalisasi itu apa yang mau kamu bahas? Oke. Nah, misalkan kamu mau lihat persaingan gitu ya, persaingan antar perusahaan gitu ya. Nah, setelah persaingan antar perusahaan, jangan bahas lagi tentang perusahaan gitu. Karena sudah ada persaingan antar perusahaan, harusnya perusahaan itu masuk dalam pembahasan persaingan antar perusahaan. Seperti itu. Jadi jangan dibulak-balik. Kalau mau ini kamu bisa dibuat nih. Misalkan poin 2 tadi adalah persaingan antar perusahaan. Nah, ketiga itu adalah kualitas, membahas kualitas. Gitu ya. Karena dari persaingan antar perusahaan itu tidak dipungkiri ada pengaruh kualitas, gitu. Akan mempengaruhi kualitas atau akan dipengaruhi oleh kualitas. Seperti itu. Besar atau tidaknya pangsa pasar si perusahaan itu terhadap kualitas. Kualitas kan bukan hanya barangnya gitu ya, bisa brandingnya gitu. Di branding itu juga kualitas corporate gitu kan. Dia makanya dipercaya. Nah, setelah kualitas selesai, baru kamu bahas pengendalian kualitasnya. Seperti itu. Nah, jadi intinya gini, kuncinya ketika kamu sudah bahas kualitas, ketika kamu sudah membahas pengendalian kualitas, jadi tidak usah membahas tentang perusahaannya lagi, secara spesifik perusahaan gitu ya. Kecuali eh, pengaplikasian pengendalian kualitas di perusahaan itu masih bisa. Tapi kalau bahas perusahaan secara spesifik tidak, atau balik lagi ke kualitasnya gitu, tidak gitu. Jadi agar menghindari dari pembahasan yang bolak-balik gitu. Nah, tadi poin keempat pengendalian kualitas. Nah, terakhir kamu bisa membuat atau menghubungkan untuk nanti membahas berikutnya itu adalah UD Langgeng Jayanya. Nah, jadi caranya gimana gitu? Caranya misalkan kamu lagi bahas perusahaan, kamu akan membahas kualitas gitu ya secara spesifik. Nah, kamu bahas pembahasan tentang kualitas di bagian akhir dari pembahasan perusahaan untuk mengantar ke pembahasan kualitas berikutnya. Seperti itu. Semoga kamu ngerti ya. Gitu. Jadi saran saya ini diperbaiki dulu. Kamu buat dulu kerangkanya,
gitu ya. Ketika sudah dapat kerangkanya, kamu coba breakdown dari setiap kerangkanya. Bahasnya mau apa aja nih? Misalkan perusahaan. Oh, perusahaan saya mau bahas tentang definisi. Terus saya mau bahas tentang scope atau skala dari perusahaan atau apa. Terus tentang kualitas apa yang mau bahas. Misalkan kualitas itu apa, gini 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 gitu. Jadi dari situ nanti akan kamu kebayang apa yang akan kamu mau tulis. Seperti itu ya. Lalu untuk perumusan masalah ya sudah oke. Pembatasan ini confirm saja ya. Produk topinya hanya satu ya. Gitu. Apa ada jenis topi lain? Gitu. Kalau memang cuma satu ya ini udah benar. Tapi kalau misalkan ada produk topi lain, berarti ini tolong dibuat lebih spesifik. Misalkan pembuatan topi tipe A gitu ya. Karena di sana ada tipe A, B, dan C gitu. Nanti tolong diperjelas. Terus ini 1 bulannya ini tolong dijabarkan gitu. Dari kapan sampai kapan kamu di sana ngambil datanya. Oke. Tujuan penulisan itu sudah oke. Terus sistematika juga sudah oke. Jadi untuk bab 1 yang perlu diperbaiki adalah latar belakang dan juga pembatasan. Seperti itu. Oke. Bab 2. Kalau bab 2 itu yang kamu kurang adalah tentang penyantuman sumber. Ini contohnya seperti ini. Di sini tidak ada penyantuman sumbernya. Gitu ya. Jadi tolong ditambahkan sumbernya. Seperti itu. Terus ini juga typo ya, saya baru nemu ini. Typo-typonya tolong nanti diperhatikan, agar nanti tidak ada yang kelewat. Ini juga sumbernya nggak ada, kan? Dan kamu sering banget ini nggak ada spasi tuh. Ini di enter ya. Jadi setelah bahasan 2.2 untuk ke 2.2.1 itu di enter. Seperti itu. Nah ini poin A, B, dan C-nya tidak perlu italic. Biasa yang italic adalah user based approach, terus manufacturer batch approach, dan lain-lainnya ada 3. Seperti itu. Terus oke, tadi saya nemuin. Nah, ini juga masih ada yang harusnya enter, dikasih enter 1 gitu ya. Oke, nah ini dia. Jadi ini format penulisan dari lembar periksa atau check sheet ini di bawahnya itu seperti ini. Jadi kalau dia poin 1, maka dia sejajar. Seperti itu. Misalkan 1, judulnya apa? Berarti nanti isinya adalah meluruskan dari awal kata dari judul tersebut. Ini kamu udah benar kok bagian sini. Nah, ini nanti tolong diperbaiki aja. Ini juga ada bolong ya. Ini gambar apa tabel? Gitu ya. Ini juga kayak kepotong ya. Potong. Nah, kalau misalkan dia bentuknya gambar tapi isinya tabel, ini tetap dinamakan tabel. Seperti itu ya. Ini juga diperbaiki. Jadi formatnya diperbaiki semua. Nah, ini misalkan subpoin gitu atau poin di dalam poin, maka dia di bawah dari sini. Jadi mulai dari sini. 1 kurung tutup gitu ya, baru isinya gitu ya. Jadi sejajar sama sini. Gitu ya, bukan sejajar sama poin 3-nya atau poin 2-nya. Ini nanti diperbaiki banyak ruang kosong. Seperti itu. Jadi lebih ke situ ya. Apa namanya? Haikal. Oke, sumber dan format. Untuk isinya sudah oke. Nah, terus untuk bab 3 banyak typo-typo ya. Nanti tolong dicek lebih dalam lagi. Oke. Berarti yang diproduksi adalah 4.500 topi ya per hari ya. Oke, nah ini dia. Di struktur organisasi. Nah, kenapa struktur organisasi atau garis komando dari Departemen Pemesanan seperti ini? Gitu. Apakah Departemen Pemesanan bisa mengontrol, bisa menginstruksi, atau bisa menyuruh gitu ya, manajer produksi untuk memproduksi? Atau hanya pemilik saja yang hanya boleh memberikan instruksi tersebut? Gitu. Kalau jawabannya iya, maka benar. Tapi kalau jawabannya tidak, maka harusnya Departemen
pemesanan itu sejajar dengan manajer produksi. Jadi garis komandonya nggak begini. Seperti itu. Oke. Jadi adanya di sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Tidak. Kalau kayak gini sebenarnya terlihat bahwa departemen pemesanan seperti bisa menginstruksi dari manajer produksi. Atau gini, sepertinya saya salah paham, gitu ya. Mungkin maksud kamu seperti itu, tapi karena ini gambar modelnya kayak gini gitu ya, jadi saya salah paham. Mungkin untuk menghindari salah paham, manajer produksinya agak di samping kiriin, Haikal. Jadi jangan seperti ini. Jadi agar tidak ada garis linear dari pemilik yang lurus ke bawah, gitu. Jadi bercabang kenanya nanti kan, gitu. Kayaknya kamu mau harapkan seperti itu ya? Oke, nanti tolong diperbaiki aja bagian situ. Jadi intinya kalau itu benar kesalahannya itu, tinggal digeser aja manajer produksi ke kiri. Ya, ini typo lagi saya temuin. Oke, jadi typo nanti tolong dicek semuanya. Nah ini produk. Produknya hanya satu ya. Oke. Nah, untuk produk, apakah dia memproduksi kanvas dan rapel? Gitu ya. Jika iya, ini benar dimasukin. Tapi jika tidak, tidak perlu dimasukin, Haikal. Jadi produknya adalah topi aja gitu. Topi. Nanti kamu tapi kasih keterangan nih topi apa gitu. Tipe apa. Terus bahan baku yang tadi kamu tampilkan bisa dimasukkan ke dalam deskripsi dari topi ini. Seperti itu. Oke, itu saja Haikal yang bisa saya koreksi. Nanti mohon diperbaiki dulu. Jika kamu mau membuat bab 4, silakan. Tapi jangan lupa revisian bab 1, bab 2, dan bab 3 masih ada. Gitu ya. Jadi, biar kamu bisa sekalian paralel. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.